Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Kiranya sukacita dan berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Niwayan Budi Kerti, marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh mengucap syukur karena kami masih ada sampai saat ini. Semua itu karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Pagi hari ini, berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Kami rindu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Firman-Mu akan menjadi perisai yang akan melindungi kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Roma pasal 6 ayat yang kedua. Marilah kita membaca bersama-sama. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara-saudara, judul renungan kita pagi ini, mati bagi dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dalam Roma pasal 6 ayat yang kedua menegaskan bahwa kita telah mati untuk dosa. Jika kita sudah mati bagi dosa, sesungguhnya kita menjadi orang merdeka yang tidak mungkin bisa terikat dengan dosa lagi. Tetapi saudara-saudara, pada kenyataannya masih banyak orang Kristen yang terikat dengan dosa. Ini dikarenakan bukan karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib tidak sempurna, tetapi itu terjadi karena banyak orang Kristen yang belum benar-benar mati bagi dosa. Banyak orang Kristen yang masih mencintai dosanya. Mereka berpikir dibuang sayang. Karena itu mereka bertekun terus di dalam dosa mereka. Semakin mereka bertekun dalam dosa, semakin kuat juga ikatan dosa itu membelenggu mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala banyak orang Kristen tidak mati dalam dosa, tetapi hanya pingsan dalam dosa. Sesekali mereka siuman dan membiarkan diri mereka untuk hidup kembali di dalam dosa. Makanya saudara-saudara, sering kita menjumpai orang Kristen yang jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Bertobat, lalu jatuh lagi, bertobat lagi, jatuh lagi, dan seterusnya. Oleh sebab itu saudara-saudara, pagi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Kita harus benar-benar mati bagi dosa, supaya kita tidak lagi melakukan dosa. Kita harus menyatakan putus dengan dosa untuk selamanya, supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang telah merdeka karena pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna itu telah membebaskan dan memerdekakan kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan pertolongan kuasa Roh yang kudus, kita akan dimampukan untuk melawan segala keinginan dosa. Kita harus mempunyai komitmen tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita harus meninggalkan dosa. Kita harus mengarahkan hati dan hidup kita
kepada Kristus yang sudah memerdekakan kita. Jangan hanya pingsan untuk dosa, tetapi kita harus mati bagi dosa, supaya kita benar-benar menjadi orang yang merdeka dan tidak terikat lagi dengan dosa. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita bersama. Kasih karunia Tuhan telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Jadi jangan menyerahkan lagi diri dan hidup kita untuk dibelenggu dan ditawan oleh dosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus telah berkorban bagi kami di atas kayu salib. Engkau Allah yang telah mati untuk menembus dan membebaskan kami dari belenggu dosa. Tuhan, seringkali kami tidak menghargai pengorbanan-Mu. Kami seringkali bermain-main dengan dosa, bahkan dengan sukarela menyerahkan hidup kami dibelenggu kembali oleh dosa, sehingga kami mati secara rohani. Dan hari ini kami sungguh bersyukur karena firman-Mu telah mengingatkan dan menolong kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap dimampukan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus untuk mematikan segala keinginan daging, bahkan kuasa dosa itu tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, baik yang di Sola Fide Sentani, Arso, dan di mana saja umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan akan memberkati kami hari ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berulang tahun Tuhan tambahkan dengan panjang umur, damai sejahtera, dan sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mempersembahkan hidup kami, keluarga, rumah tangga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.